Contoh kalau misalnya tadi si Rehan itu berarti masuknya ke apa? Pendidikan bermutu. Kata-katanya gimana? Pakai AI. Ya, kalau untuk menghantarkan ke bahwa ini adalah merupakan pendidikan bermutu. Itu berikutnya ya. Yang kedua, di dalam pendahuluan itu harus dinyatakan yaitu ada program pemerintah itu ada yang disebut dengan Asta Cipta. Coba kita lihat apa itu Asta Cipta. Ada di mana Asta Cipta? Nah, yang ada berapa? Oh, yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sih? Sekarang apa? Oke, yang mana ini? Ini ya. Lihat. Nah, asas kita, penelitian kita masuk ke mana nanti? Mendukung mana nih? Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, masuk nggak ke situ? Masuk. Ya, jadi antara SDGs dengan SDGs itu harus diceritakan di bagian pendahuluan. Oke, ya. Caranya gimana kata-katanya? Pakai AI. Bagaimana Pak Promnya? Nanti. Pokoknya itu clue-nya dulu. Harus ada SDGs dan harus ada SDGs. Oke ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke rumusan masalah. Ini sedang saya diskusikan karena ini sedang diskusikan ya, tapi tidak berubah. Jadi inginnya di sini itu adalah ada tujuan, ada pertanyaan penelitian ya. Jadi ini ada satu ini karena rumusan masalah ini adalah berupa jadi harus dinyatakan ya, di sini adalah masalah penelitian research problem nanti ditambahin ya masalah penelitian ya. Ini masalah penelitian itu kita bisa menyatakan ya, sebagusnya ini adalah hasil tabel. Ya, ini masalah penelitian sebaiknya dikasih tabel, tapi untuk tabel ini bukan 2 spasi ya, bukan ini misalnya nomor masalah penelitian atau riset problem apa ya ini kita menemukan kata bahasa Indonesia yang tepat yang kalau bahasa Inggris kan research problem. Nah ini kita kasih deskripsi atau MP, masa MP. Ini katakanlah ini masalah penelitian untuk MP, ini adalah MP, ada yang MP1, MP1, apa kira-kira? Ya kan? Kita harus mendeskripsikan apa masalah penelitian yang di sana terkait dengan hidup apa? Coba.
permasalahan penelitian apa? Nah, kita lihat di latar belakang. Coba lihat, ada nggak di sini? Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini nih. Pertama, ini ketemu. Belum adanya sistem integrasi yang dapat menghimpun. Ya, kita fokuskan. Jadi diulang lagi di sini. MP2 adalah proses komunikasi ya, MP3 kurangi dokumentasi. Nah, jadi Raihan memotret adanya satu permasalahan di apa namanya, di sekolah seperti ini, betul? Nah ini saya ini aja apa namanya itu menguji, kan ada yang menguasai ya, betul ya? Nah ini nanti polanya begini, belum adanya sistem integrasi yang dapat menghimpun dan mengelola data alumni secara sistematis terpenuhi. Nah, sebaiknya kata ini, statement ini menurut siapa atau temuan di mana? Nah, proses komunikasi antara pihak sekolah dan alumni masih dilakukan secara manual melalui media sosial atau kontak yang ini menurut siapa? Kalau misalnya ada contoh gini ya, misalnya ada berdasarkan laporan kajian tahun sekian misalnya ya, atau laporan kajian atau laporan pengendalian mutu misalnya, pengendalian mutu tahun 2023 misalnya itu misalnya ya. Jadi tetap harus ada yang namanya request bahwa itu kita kuat, bahwa dinyatakan bahwa itu adalah problem ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak ada di sini pakai apa namanya literatur yang ngomong begitu ya boleh, tinggal siapa yang kita ngambil dari mana itu ada problem itu. Oh saya baca literatur. Kalau ini kira-kira dari literatur enggak ada nggak literaturnya? Saya kira dia memotretnya dari satu observasi ya. Nggak ada nih, tapi harus diperkuat mas. Tidak boleh bahwa ini ada justifikasi, oh ini ada sendiri yang ada nih. Paham ya? Paham ya? Nah, ini ya perhatikan, ini nanti disebut di sini ada tabel 1.1 tentang masalah penelitian. Ya. Nah, maka di sini harus ada bahasa pengantar berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yang disajikan pada tabel 1.1. Tidak boleh di bawah ini, tidak boleh sebagai berikut, tidak boleh, dan tidak boleh titik 2. Jadi dikasih captionnya, kalau tabelnya tabel, kalau gambar ya gambar. Jadi tabel titik 1.1 makanya ini diberikan, disebutkan, dipanggil. Jelas? Oke, itu mas. Oke, dimasuk sini.
Clear? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalah, masuk kepada rumusan. Ini kita ganti, jangan rumus masalah. Ya, nanti saya akan ganti. Jangan pertanyaan penelitian ganti baju. Ya, nanti ambil dulu, walaupun isinya pertanyaan penelitian. Ya, langsung saja pertanyaan penelitian. Nah, tetapi di sini tabel 1.3 yaitu pertanyaan penelitian. Bikin lagi di dalam pertanyaan penelitian kita supaya mudah itu bikin tabel. Ini adalah masalah penelitian. Ini adalah masalah pertanyaan penelitian PP. Baru ini adalah deskripsi. Ya, istilahnya ya. Karena kalau bahasa Inggrisnya kan kalau pertanyaan itu adalah research question. RP, research problem, research question, sama research objective. Oke, RP, research problem. Oke. Berikutnya, nah, turunkan dari sini MP 1, PP 1. Diturunkan. Pertanyaan penelitian mengacu ke sini. Ayo. Ya, bisa coba yang punya begini. Bagaimana merancang sistem informasi alumni berbasis mobile yang sesuai dengan kita masukkan yang ini ya. Ya, kita masukkan yang ini. Kira-kira pas tidak? Belum adanya sistem integrasi yang dapat menghimpun dan mengelola data alumni secara sistem dan berkelanjutan. Mungkin di SMK ya. Betul ya? SMK informatika ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana merancang sistem. Permasalahan itu belum adanya sistem terintegrasi yang dapat menghimpun dan mengelola data alumni secara sistematis dan berkelanjutan. Kira-kira pertanyaan penelitiannya pas nggak? Bagaimana merancang sistem alumni berbasis mobile? Ada yang komentari? Masalahnya, ingat, belum adanya sistem itu kita ya, belum adanya sistem terintegrasi yang dapat menghimpun. Nah ini highlight. Tapi Rehan menanyakan bagaimana merancang sistem informasi, kira-kira nyambung tidak? Nyambung tidak? Tidak. Orang masalahnya sistem terintegrasi, tapi kok yang menanyakannya bagaimana? Nah itu nggak nyambung. Bagaimana sistem tadi? Bagaimana sistem informasinya? Kan sistem integrasi dengan sistem informasi sesuatu dari katanya beda, mungkin maknanya bagaimana gitu. Ini harus clear ya. Ya, apa-apa. Ini kan kalau nggak ada trigger begitu.
sering konfigurasi. Belum adanya sistem terintegrasi yang dapat menghimpun dan mengelola data alumni secara sistematis dan berkelanjutan. Saya nggak tahu yang berkelanjutan itu seperti apa. Kalau sistematis, paham lah. Tapi yang berkelanjutan itu gimana? Saya nggak paham. Nanti kan ditanya, yang berkelanjutan seperti apa, Mas? Coba terangkan. Oh iya, maksudnya kontinu itu orangnya atau sistemnya? Sistemnya. Jadi berarti kita tanya nih, berarti bagaimana apapun? Bagaimananya oke. Ya, bagaimana? Apakah kita mau menganalisis dulu? Apakah kita mau mengidentifikasi dulu? Apakah kita mau mengidentifikasi atau menganalisis, membangun, mengusulkan? Itu ada kata kerja objektifnya. Yang paling mudah apa? Yang paling mudah apa? Mengidentifikasi. Paling mudah. Mengidentifikasi sistem integrasi. Atau yang paling mudah itu adalah bagaimana mengidentifikasi sistem yang ada. Ya. Atau kita langsung bagaimana membangun, atau bagaimana merancang, boleh. Itu Mas. Jadi yang mana? Mau apa dulu? Merancang. Itu ya. Jadi merancang sistem ini gitu. Jadi kopikan aja kan. Nah, bagaimana merancang? Berarti ada kata-kata merancang. Tidak boleh ada ini lagi. Nah, udah. Berarti kita highlight. Ya, merancang sistem. Nah, ingat ya. Nah, ini. Bagaimana merancang sistem? Bagaimana maksud saya? Oke, lanjut ke yang kedua. Proses komunikasi antar pihak sekolah dan alumni masih dilakukan secara manual melalui media. Ini kan sistem terintegrasi yang dapat menghimpun dan mengelola data alumni. Berarti di sini proses komunikasi antar pihak sekolah dan alumni masih dilakukan secara manual melalui media sosial atau kontak pribadi. Berarti mau ngapain? Bagaimana misalnya? Bagaimana menerapkan? Kalau agile itu dia metode perancangan pengembangan. Jadi sesuaikan MP2 PP2. Jadi ya, bagaimana nih ya, ini masalahnya mengembangkan terancam mengembangkan sistem terintegrasi ya, yang dapat sistem terintegrasi tentang pengelolaan
data alumni sehingga terjadi komunikasi yang efektif ya, efektif antara pihak sekolah dengan muridnya. Berarti kata kuncinya adalah mengapa. Oke. Berikutnya yang ya ini PSP ya. Nah, dalam praktek ini kurangnya dokumentasi riwayat karir dan kontribusi alumni membuat sekolah kesulitan dalam melakukan pemetaan evaluasi jaringan alumni yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan institusi. Nah, ini lebih kepada mengevaluasi bagaimana mengusulkan sistem integrasi ya, tentang pengelolaan data alumni bagaimana mengusulkan sistem integrasi pengelolaan data alumni untuk seluruh alumni bagaimana mengusulkan sistem integrasi tentang pengelolaan data alumni diterapkan dalam pemetaan potensi alumni. Nah, ini adalah mengusulkan. Ini berarti kan setelah itu diusulkan. Ya, dihapus. Awas nih, hati-hati. Kalau 5 pertanyaan, 5 jawaban. Ya, berarti kan ya. Mau? Halo? Enggak. Ya. Jadi kalau 5 pertanyaan, semakin banyak 5 pertanyaan, ya babnya semakin banyak. Bisa sampai bab 6. Hapus. Nah, terus, ya, ya, ini kita berikan tabel berapa? 1 detik, 2 pertanyaan, penelitian, tabel. Kasih pengantar. Ya. Berdasarkan tabel, ya, berdasarkan permasalahan penelitian yang
sajikan pada tabel 1.1. Selanjutnya dirumuskan ya, menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang disajikan pada tabel 1.1. Oke, paham ya? Ini merumuskan ini tuh, aduh, berdarah-darah ini. Berdarah-darah karena kita harus clear. Dan jangan kaget, nanti pada saat Anda sudah oke, proposal, lalu apa? Eksperimen, hasil jadi, balik lagi ke sini. Iya, balik lagi. Kenapa? Lihat hasilnya. Ya, nah, lihat hasilnya, lihat di bawah 4. Loh, kok kamu melenceng begini nih? Nah, apakah nanti ada 2 strategi? Apakah ini yang akan ngikutin hasil atau hasil ngikutin ini? Yang paling cepat yang mana? Ini ngikutin hasil, bosan. Ya kan? Namanya juga ini kan mau mengusulkan, ternyata di jalan gini ya, aduh. Nah, itu butuh konsultasi dengan pembimbing itu begitu. Paham ya? Jadi bisa jadi ini adalah balik lagi ke metode, dibalik lagi bab 2 mah nggak terlalu lah. Mungkin kalau kita balik lagi ke sini nih, ke 1. Karena kesimpulannya kita akan narik kesimpulan itu apabila di cross check antara tujuan ini permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian. Nah, itu nanti diproses dengan metode, diproses dengan hasil. Jadi Anda jangan merasa ini kok bolak-balik, enggak. Memang harus runut ya. Oke, sekarang tujuan pelatihan kita masukin tujuan pelatihan berarti 1.4 ya. Nah, sebentar. Kemudian kita tabelkan lagi yang lebih enak lagi, kita tabelkan berarti ada 4 kolom. Nah, 4 kolom yang ini hapus. Jalan-jalan yang 202 ya. Nah, ini kita ke sini. Kemudian ini apa? Tujuan. Kemudian ini berarti TP1, TP2, TP3. Ya. Nah, kita lihat. Berarti TP1 harus lihat pertanyaan penelitian untuk bisa mendukung juga di masalah penelitian. Ya. Pertanyaan penelitiannya adalah merancang. Berarti kita langsung merucut ya untuk merancang sistem terintegrasi. Nah, pakai apa, Mas, merancangnya? Kalau tadi agile apa? Metode apa itu? Oke, pakai agile, pakainya. Hasilnya pengembangan. Bukan. Kalau metode agile itu untuk apa? Kalau tadi kan mengembangkannya
mengembangkan sistem dengan metode agile kan. Nah, kalau merancangnya pakai apa? Untuk merancang sistem, pikirkan. Nah, kalau ini berarti untuk mengembangkan sistem terintegrasi tentang apa? Menggunakan metode agile. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengevaluasi sistem terintegrasi yang diusulkan agar berjalan secara efisien dan efektif. Jadi kata kunci di sini adalah ini untuk merancang simulasi menggunakan apa? Ini untuk mengatasi simulasi menggunakan apa? Ini adalah untuk mengevaluasi sistem. Ini kata kuncinya supaya efisien dan efektif. Yang lain beda, tergantung Anda maunya apa. Kalau itu nanti kita bisa diskusi. Nah, ini tidak perlu ada satu pendapat dari ahli menyatakan bahwa dalam menetapkan tujuan tidak boleh lebih dari satu kata kerja. Contoh ini, untuk merancang dan mengembangkan satu saja. Ya. Jadi tidak boleh lebih dari satu ya. Karena apa ya? Itu yang harus dilakukan. Kalau lebih dari dua, berarti dia punya yang kedua. Nah, ini tabel 1 titik, udah 3. Ya. Tujuan, kemudian, ya. Oke. Nah, ini juga sama berdasarkan masalah penelitian. Ini lebih baik kepada rumusan masalah kali ya. Jadi ini aja deh. Ya, ini aja deh. Karena saya takut salahnya masalah begitu fokus ini. Ini rumusan masalah ya. Ini RM aja deh. Ini bacanya saya kan bingung. Selanjutnya FM berdasarkan rumusan masalah yang ada pada tabel 11 dan pertanyaan penelitian yang ada pada tabel 1.2, maka dapat disajikan, dirumuskan tujuan penelitian yang disajikan pada tabel
Ya. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat ya batasan penelitian. Tetap ini harus apa? Dihantarkan. Misalnya batasan penelitian merupakan apa? Nah, oleh karena itu penelitian ini dibatasi. Penelitian ini dibatasi. Nah, yang pertama, sorry nih. Pertama yang saya catat itu batasan penelitian itu apa ya? Kepada responden. Yang ini oke, lingkup sistem oke, platform oke, metodologi pengembangan sistem sudah disebutkan, tidak perlu. Ini yang harus saja mas. Ya, ini cukup. Yang dibatasi sistemnya. Ya. Oke, selanjutnya kerangka berpikir. Kebutuhan pengelolaan alumni, sistem tidak optimal. Tidak pakai yang kemarinnya itu. Yang dari kontek. Nah, ya, ini bisa nggak mengartikulasikan kebutuhan pengelolaan alumni? Sertifikasi ya ini. Sistem tidak optimal. Nah, ya nanti kita bisa, ini bisa dikembangkan ya. Yang kemarin cukup bagus itu dari Pak Romi itu terstruktur, ya. Artinya kerangka berpikir itu orang bisa paham. Nah, contohnya gini kerangka berpikir itu. Ini saya membuat kerangka berpikir begini. Ini boleh. Pengembangan model deep learning untuk mendeteksi ekspresi wajah. Nah, pembangunan dataset, pengelolaan data, integrasi sistem, kemudian model, kontribusi. Boleh begini. Ya, tapi Anda mampu menjelaskan. Nah, perhatikan kalau seperti ini, nah ini kurang penjelasan. Jadi penjelasannya jangan di atas, jadi di bawah. Dan ini dikasih gambar. Ini kan gambar, ya. Ini gambar satu titik satu. Tangka berpikir penelitian. Lalu yang saya harus garis bawahi ini kata yang ada di dalam gambar ini fontnya tidak konsisten. Jadi harus ngikutin. Kalau ini Tiny Roman. Jadi penjelasannya ini dijelaskan di bawah. Kalau ini ada penjelasan. Di atas sifatnya mengantarkan. Jelas. Ya. Nggak ada sistematika. Oh, belum. Nah, masuk ke sini. Sebelum saya. Oke. Ini bab 1 saya sudah perbaiki.
Ya, ada komentar ya tadi ya. Oke, waktunya cukup ramai ya gitu ya, untuk pada sekarang. Oke, mungkin dari kita terus ini akan berlanjut setiap sesi di proposal. Intinya latar belakang dibenerin lagi ya semuanya ya, kemudian dikonfirm pada saat nanti kita pembelajaran. Lalu kalau misalnya kita bahas yang bab 2 literatur review, walaupun literatur review ini masih ada yang harus dibenahi. Contoh, kita diperkenalkan ada begini balat numbering, balat ini ya. Jadi harus Romawi, ya itu juga harus dipastikan. Itu dikenalkan lah. Nah, ini yang begini, ya. Lalu di dalam literatur review itu harus ada metodenya, ya kan? Mari saya jelaskan dulu metodenya. Mau pakai apa metodenya? Ya, gambarkan. Boleh yang sederhana, yang penting di dalam literatur ini kita gunakan metodenya mulai dari apa ya? Yang di dalam contoh kan ada metode itu. Contoh template itu metode juga kan? Betulnya? Iya. Ya kan? Nah ini metode kriteria kata kunci, sumber literatur, kriteria seleksi, analisis literatur itu metode penyusunan kerangka teoritis digambarkan menjadi sebuah metode diagramnya gitu. Jadi orang tuh, oh Anda menggunakan ini metode apa? Misalnya ini menggunakan metode tradisional literatur review. Ya, tidak menggunakan sistematik literatur review. Kalau pakai systematic literature review, itu kita pakai protokol, pakai metode SRA kayak post-viewer dan seterusnya. Gitu ya. Oke, ini absennya. Ya. Mungkin itu dulu ya. Kita nanti saya lupa, ini punya ya. Iya. Apa itu? Kita tahu semua satu terjadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemarin ya. Taruh di apa? Orang-orang dari meneliti bahwa